Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini di sela kesibukan kita dalam bekerja di hari-hari weekdays, kita sempatkan untuk belajar agama. Dan pada malam hari ini insya Allah kita akan lanjutkan Ensiklopedi Salat jilid pertama. Sekarang halaman 254 untuk terjemahannya dan halaman 188 untuk kitab Arabnya. Masih dalam masalah sifat salat Nabi yang sesuai dengan sunnah. Dan sekarang masuk dalam poin ke-9, yaitu membaca Al-Fatihah. Untuk menghemat waktu, saya akan menyimak Arabnya, pembaca akan membacakan Indonesianya. Sifat salat Nabi yang ke-9 adalah membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah sebagaimana kita hafal. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang tersesat. Surat Al-Fatihah ayat 1-7. Nah, sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, apabila bismillah itu dikatakan sebagai ayat pertama dari surat Al-Fatihah, berarti ayat 7-nya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi kalau bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, berarti ayat pertamanya adalah alhamdulillahirabbil alamin dan ayat 6-nya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat ke-7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adapun yang di dalam mushaf, kalau kita lihat Al-Fatihah memuat bismillah sebagai ayat pertama. Dan ini ada ikhtilaf ulama yang disepakati oleh para ulama bahwa Al-Fatihah ayatnya 7. Mereka berbeda pendapat apakah bismillah itu ayat satunya atau bukan. Ala kulli hal, yang pasti kita baca bismillah dan ayat-ayat alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin. Yang terbaik yang membantu kekhusyuan adalah manakala seseorang memahami apa yang dia baca. Maka jamaah yang dirahmati Allah, coba sesempatkan sesekali ya untuk memurojaah apa arti dari ayat-ayat yang kita baca di surat Al-Fatihah. Karena dengan memahami arti, insya Allah membuat sholat kita lebih berarti. Kemudian ada hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Yang artinya, tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya. Tandai di area yang bisa ditulisi. Hadis ini, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, tidak ada salat bagi yang tidak baca Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah rukun yang tidak bisa ditoleransi manakala tertinggal atau tidak dibaca. Tidak ada toleransi artinya meskipun kita berkata, oh lupa, tadi saya ngantuk betul sampai saya tidak baca Al-Fatihah. Misalnya dia sholat qobliyah subuh. Setelah salam, baru dia tersadar tadi melaksanakan qobliyah subuh itu terkantuk-kantuk. Sehingga rokaat 1 kah, rokaat 2 kah, atau bahkan dua-duanya tidak dibaca Al-Fatihahnya. Maka tidak sah salatnya.
Al-Fatihah itu rukun dan tidak toleransi berkata, oh saya lupa atau saya mengantuk, saya tidak sadar tidak baca tadi. Nanti insya Allah akan datang penjelasannya lebih rinci waktu kita membahas apa saja rukun-rukun salat. Kata penulis, wa qira'atul Fatihati tajibu ala kulli musallin. Membaca Al-Fatihah itu wajib bagi siapapun yang mengerjakan salat. Apakah dia salat sendiri ataukah dia jadi imam, termasuk juga manakala dia jadi makmum. Kata penulis di sini, wa yadkhulu fi dzalika al-ma'mumu fi salati al-jahriyati was-sirriyah. Dan mencakup kewajiban untuk membaca Al-Fatihah ini untuk para makmum, baik salatnya jahriyah maupun sirriyah. Apa yang dimaksud dengan salat jahriyah? Artinya bacaannya dijaharkan, seperti salat maghrib, salat isya, salat subuh, salat Id, salat Jumat, salat gerhana, salat tarawih, salat witir, salat tahajud bila ada orang berjamaah. Termasuk juga bila salatnya sirriyah. Bila salatnya sirriyah artinya salat itu bacaannya dipelankan, seperti salat zuhur maupun salat asar. Makmum juga wajib untuk membaca Al-Fatihah. Cuma nanti ada permasalahan. Sebenarnya untuk di rakaat 1 dan 2, misalnya di salat maghrib dan isya, apakah makmumnya cukup mendengarkan ataukah dia baca sendiri? Untuk rakaat 3-nya maghrib, rakaat 3, 4-nya isya, rakaat 1 sampai 4-nya zuhur dan asar, maka jelas makmumnya baca sendiri-sendiri. Karena suaranya imam apa? Sir, tidak kedengaran. Nah, saya tidak tahu apakah nanti penulis akan menjelaskan bagaimana dengan statusnya makmum, apakah dia sholat di belakangnya imam itu bacaan Al-Fatihahnya baca sendiri atau tidak. Tapi keyakinan saya adalah untuk sholat maghrib dan isya, maka rakaat 1 dan 2 dengarkan saja, tidak boleh baca sendiri. Begitu juga sholat subuh, manakala imam suaranya terdengar, maka kita dengarkan saja dan tidak baca sendiri. Adapun rakaat 1 sampai 4 zuhur asar dan rakaat 3 maghrib, rakaat 3, 4 isya, karena suaranya imam tidak terdengar, maka baca sendiri. Berarti kaidahnya, bila imam membaca dan suaranya terdengar, dengarkan. Bila imam suaranya tidak terdengar, maka baca sendiri. Dan ini ada ikhtilaf ulama. Sebagian ada yang mengatakan satu-satu ayat kita ikuti. Imamnya membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita di belakangnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Satu-satu. Yang susah adalah kalau ternyata imamnya nyambung semua ayatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kayak apa tuh ngikutnya? Ada juga di antara para ulama yang mengatakan sebaiknya imam setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, diam dulu untuk memberi kesempatan makmum baca sendiri. Nah, sebagian imam kan tak seperti itu. Sebagian imam waladdallin, amin, langsung lanjut. Maka saya lebih condong pendapat yang tadi saya kemukakan. Begitu. Kenapa sebab terjadinya ikhtilaf ini? Nah, nanti insya Allah kalau memang disebutkan oleh penulis, nanti kita bahas. Bila tidak, ya lewati saja atau teman-teman bisa membaca di artikel-artikel Islami. Kenapa sebagian ulama mengatakan baca sendiri dan sebagian ulama mengatakan dengarkan. Nah, lanjut dulu. Hal itu didasarkan pada riwayat hadis Ubadah radhiyallahu anhu di atas yang diriwayatkan secara marfu. Yang artinya, mungkin kalian membaca di belakang imam kalian,
Kami menjawab, benar, dengan cepat dan tergesa-gesa wahai Rasulullah. Beliau melanjutkan, janganlah kalian melakukannya kecuali Al-Fatihah, karena sesungguhnya tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dari Muhammad bin Abi Aisyah, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, mungkin kalian membaca ketika imam sedang membaca. Mereka menjawab, sesungguhnya kami memang melakukannya. Beliau bersabda, tidak boleh, kecuali salah seorang di antara kalian membaca Al-Fatihah. Ya, maksudnya adalah Nabi itu klarifikasi atau tabayyun. La'alakum taqra'una wal imamu yaqra'. Jangan-jangan di antara kalian ini ada yang juga sibuk baca padahal imamnya baca. Maka mereka mengatakan, inna la naf'al. Ya memang begitu. Meskipun imamnya baca, kami baca juga. Maka Nabi SAW mengatakan, la, jangan. Illa ayyaqra'a ahadukum bi fatihatil kitab. Kecuali kalau baca Al-Fatihah. Nah ini salah satu dalil yang menjadi penguat-penguat bagi sebagian ulama untuk mengatakan baca sendiri-sendiri. Jadi ngikuti imam. Bismillah kita bismillah. Di alhamdulillah kita alhamdulillah. Ya. Sekalian deh saya tambahkan. Namun ada firman Allah Ta'ala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkan, diam, supaya kalian mendapatkan rahmat. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau ada orang membaca Quran, kita diam. Termasuk diantaranya, bila imam sedang baca, maka jangan sibuk baca. Tapi apa? Diam dan dengarkan. Ini diantara dalil-dalil yang kemudian menjadi sebab ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan baca sendiri, ada yang mengatakan dengarkan saja, ada yang mengatakan satu-satu per ayat-ayat, ada juga yang mengatakan imam didengarkan dulu, selesai dia dari Al-Fatihah, dia berikan kita kesempatan untuk baca sendiri. Begitu. Lanjut. Adapun bacaan Al-Fatihah itu menjadi gugur bagi orang yang masbuk atau tertinggal, yang mendapatkan imam sudah dalam keadaan ruku. Stop dulu. Kata penulis, Al-Fatihah gugur. Artinya kewajiban ini tidaklah jadi sesuatu yang wajib. Bagi siapa? Bagi orang masbuk. Apa itu masbuk? Makmum terlambat dan sudah kedahuluan. Apa namanya? Sudah ketinggalan. Bagi makmum masbuk, maka dia bebas untuk tidak membaca Al-Fatihah manakala imamnya sudah ruku. Ya. Wa tasqutul Fatihatu an masbuqin adrakal imama raki'an. Bila imamnya sudah ruku, maka dia bebas tidak baca Al-Fatihah. Maka dia langsung apa? Langsung ruku. Berarti makmum yang terlambat ketika imam sudah ruku, dia jangan sibuk baca Al-Fatihah. Sebagian orang ketika dia sudah terlambat, dia dapati imam ruku, dia baca Al-Fatihah ngebut. Ya kan? Ketika imam bangkit, Sami Allahu liman hamidah, dia baru mau ruku. Dan itu kesalahan. Yang benar adalah kalau Anda sudah masbuk, maka Anda cukup takbiratul ihram, kemudian boleh bersedekap, boleh tidak, Anda langsung ruku. Catatan, boleh bersedekap, boleh tidak. Boleh di kamera? Sini Pak. Ini imam ruku. Coba ruku Pak. Ruku. Saya baru masuk nih. Nah ini jangan begini. Allahu Akbar. Gitu kan? Itu yang dilakukan oleh banyak orang. Yang benar adalah Allahu Akbar. Boleh sedekap, boleh tidak. Kalau sedekap berarti begini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh juga seperti ini. Allahu Akbar. Tidak sedekap. Capek Pak, ruku. Yang penting takbiratul ihram. Siapa yang tahu dapat hadiah. Saya belum sebut hadiahnya. Sebutkan 2 komponen takbiratul ihram. Satu,
Sebutkan 2 komponen takbiratul ihram. Tidak kedengaran. Oh salah. Saya pengen tahu. Sini tadi duluan. Ucapan, gerakan. Ucapannya adalah Allahu Akbar. Gerakannya adalah angkat tangan. Yang tidak boleh tidak adalah takbiratul ihram. Adapun sedekap boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kalau kita masbuk, ini pindah bab berarti ya, mohon maaf ini jadi pindah bab. Ketika kita masbuk seperti ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar ini mulutnya takbir, Allahu Akbar, tangannya diangkat. Adapun sedekap, boleh tidak. Jadi bisa Allahu Akbar, kemudian langsung ke ruku. Boleh juga pakai takbir intiqal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh juga Allahu Akbar langsung ruku tanpa sedekap. Yang tidak boleh tidak apanya? Takbiratul ihram. Tidak boleh seperti ini. Allahu Akbar. Langsung ruku. Kalau cuma Allahu Akbar langsung ruku, itu namanya cuma takbir intiqal. Takbir intiqal. Bukan apa namanya tadi? Bukan takbiratul ihram. Yang tidak boleh takbiratul ihram. Adapun takbir intiqal, takbir perpindahan itu beda lagi. Lanjut. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah sampai kepada Nabi sedang beliau tengah ruku. Dia pun ruku sebelum sampai di barisan. Lalu hal itu diberitahukan kepada Nabi SAW. Beliau pun bersabda, yang artinya, mudah-mudahan Allah menambahkan semangat untukmu, tetapi janganlah engkau mengulanginya. Rasulullah SAW tidak menyuruh orang tersebut untuk mengganti rakaat yang tertinggal, yang dia tidak sempat membaca Al-Fatihah padanya. Seandainya rakaat yang tertinggal tersebut tidak sah, pasti Nabi SAW akan menyuruh orang tersebut untuk mengulanginya kembali. Bacaan Al-Fatihah itu gugur bagi makmum jika dia lupa atau tidak mengetahui. Ya. Tadi dikatakan bahwa Al-Fatihah itu putus, artinya bebas bagi makmum masbuk. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Abu Bakrah, salah seorang sahabat Nabi, tapi ini bukan Abu Bakar. Abu Bakrah beda lagi dengan Abu Bakar. Abu Bakrah pernah mendapati Nabi SAW sedang mengimami sholat dan Nabi sudah posisi ruku. Karena Nabi sudah posisi ruku dan Abu Bakar tidak ingin tertinggal 1 rakaat, maka yang dia kerjakan adalah belum masuk shaf, dia sudah ruku duluan. Ya, dia sudah ruku duluan. Kemudian Nabi SAW tahu perbuatan Abu Bakrah ini. Maka Nabi SAW mengatakan, Zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah menambahkanmu semangat dalam sholat, tapi jangan diulangi. Nabi tidak suruh dia ulang sholatnya. Padahal dia belum sempat apa? Al-Fatihah. Dan ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah itu gugur bagi makmum masbuk. Karena kalau tidak gugur, pasti Nabi suruh ulang sholatnya. Bisa dipahami? Saya mau contohkan kejadiannya Abu Bakrah itu. Hadap sana, antum jadi nabi ceritanya. Bangkit berdua, Pak berdua, sebagai makmum hadap sana, sini, berdua. Ya kan? Saya jadi Abu Bakrah. Nabi apa? Ruku. Coba. Allahu Akbar. Ruku. Ini ruku. Saya Abu Bakrah dari luar masjid. Wah, ini kalau bentar lagi dia bangkit sami Allahu liman hamidah, saya ketinggalan 1 rakaat, ya enggak? Ya tanda. Kalau imam terlanjur bangkit, maka makmum masbuk tidak dihitung 1. Kalau dia dapat sama-sama ruku, maka dia dihitung 1. Maka karena takut imamnya bangkit duluan, Abu Bakrah langsung masuk di masjid, belum masuk shaf dia sudah ruku duluan. Allahu Akbar. Terus dia jalan. Gitu. Ada juga yang mempraktekkan, saya pernah lihat teman Mesir waktu di Saudi dulu, dia seperti ini. Allahu Akbar.
Terus dia setelah ruku dia berdiri baru jalan, baru masuk ruku lagi. Capek? Ayo, duduk. Saya punya dosen dulu, ya teman dosen ya. Dia praktekkan perbuatan tadi. Abu Bakroh masuk. Saya lihat karena saya juga masbuk. Baru di pintu musola kampus, dia ruku, dia bangkit, lalu dia jalan, lalu dia ruku lagi. Maka waktu itu saya tanya, kenapa Anda lakukan itu, dokter? Ya. Bukankah itu dalam sunnah? Yang mana? Perbuatannya Abu Bakroh. Masya Allah. Perbuatannya Abu Bakroh itu betul dilakukan Abu Bakroh. Tapi apa reaksi Nabi setelah itu? Kata Nabi SAW, Zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah menambahkan semangat padamu, tapi jangan diulangi. Berarti perbuatan Abu Bakroh bukan untuk diikuti, melainkan untuk ditinggalkan. Ayo Allah katanya. Saya nggak tahu kalau belakangnya itu adalah jangan diulangi. Begitu. Jelas ya? Sekarang yang ke-10. Poin ke-10, setelah selesai membaca Al-Fatihah, hendaklah membaca amin. Ya. Di antara rangkaian sunnah di dalam salat atau sifat salat Nabi yang sempurna adalah setelah membaca Al-Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, baca apa? Amin. Terus? Dibaca jahar dalam salat jahriyah dan dibaca sir dalam salat sirriyah. Kalau salatnya jahriyah yang suaranya dikeraskan maka amin. Tapi kalau yang salatnya adalah sirriyah berarti aminnya juga sir. Amin. Begitu. Jangan amin, nanti orang kaget kok tiba-tiba ada amin sendiri. Apa makna amin? Kata amin berarti ya Allah kabulkanlah. Ya. Amin itu artinya ya Allah kabulkanlah. Allahumma stajib. Lanjut. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia menuturkan, jika selesai membaca Ummul Quran atau Al-Fatihah, maka Rasulullah SAW mengangkat suaranya seraya membaca amin. Juga didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah bersabda, jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Karena sesungguhnya siapa yang bacaan aminnya bersamaan dengan bacaan amin malaikat, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, jika imam membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Karena sesungguhnya barang siapa yang bacaan aminnya bersamaan dengan bacaan malaikat, dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Nah, di antara dalil tentang amin adalah perbuatan Nabi, dan Nabi juga mengatakan idza ammana al-imamu fa aminu. Kalau imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Fa innahu man wafaqa ta'minhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang aminnya bertepatan dengan malaikat, ya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nanti akan ada permasalahan. Sebenarnya tunggu imam amin dulu baru amin juga, ataukah bareng imam dan makmum? Di sini ada dua riwayat. Ada riwayat yang mengatakan jika imam amin, dan ada yang mengatakan jika imam membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Sehingga sebagian orang ada yang mengikuti dalil yang pertama atau riwayat yang pertama, sebagaimana di masjid di dekat kantor pajak lama, mungkin ada yang pernah sholat di situ, kecele sendiri. Pernah kecele sendiri. Imamnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin gitu. Jadi imamnya dulu amin sendiri, baru makmumnya. Sebagian orang yang tidak mengerti sholat di situ, biasanya dia kecele sendiri, amin sendiri bareng sama imam. Pendapat yang lebih tepat adalah imamnya amin, makmumnya amin, bareng-bareng. Kenapa demikian? Karena belakangnya Nabi SAW mengatakan fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Bila imam amin sendiri, lalu kemudian makmum juga amin beda lagi, terus siapa yang akan bertepatan dengan aminnya malaikat kalau begitu? Itu tidak? Justru manakala bersama-sama, maka imam dengan makmum dapat keutamaan yang sama manakala aminnya bersama dengan aminnya malaikat. Begitu. Dan sebagian ulama mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini riwayat yang mengkhususkan yang pertama. Sehingga yang pertama itu adalah maksudnya jika imam akan mengucapkan amin, maka ucapkan sama-sama dengannya amin. Karena ketika dia sudah mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, pasti setelah ini dia akan ucapkan amin. Maka bersiap untuk ucapkan amin sama-sama sama imam. Lanjut. Orang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah, dia boleh membaca surah lain yang mudah baginya. Jika dia tidak juga mempunyai hafalan Al-Quran, dia boleh membaca Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, kalau orang tidak mampu membaca Al-Fatihah, ya, bagaimana itu orang tidak mampu baca Al-Fatihah? Contohnya orang baru masuk Islam. Baru masuk Islam tadi siang. Ya, waktu sholat zuhur disaksikan oleh jamaah sholat zuhur. Apakah asar dia langsung hafal Al-Fatihah? Belum tentu. Ya. Sehingga kalau dia tidak mampu karena dia belum hafal, maka dia bisa baca yang lain. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Cuma ini juga bagi sebagian orang yang baru masuk Islam juga sama-sama belum hafal. Nah, maka dia membaca apa yang dia mampu sambil terus belajar menghafal agar bisa hafal Al-Fatihah. Lanjut. Yang artinya, Maha Suci Allah, segala puji hanya bagi Allah. Tidak ada ilah melainkan hanya Allah. Allah Maha Besar. Tidak ada daya dan upaya melainkan hanya dari Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Dia berkata, ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW seraya berkata, sesungguhnya aku tidak dapat membaca sedikit pun dari Al-Quran. Karenanya, ajarilah aku bacaan yang mencukupiku dalam sholat. Beliau SAW menjawab, bacalah Maha Suci Allah. Segala puji hanya bagi Allah. Tidak ada ilah melainkan hanya Allah. Allah Maha Besar. Tidak ada daya dan upaya melainkan hanya dari Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. 6. 11. Membaca satu surah Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah atau ayat Al-Quran yang mudah dihafal di kedua rakaat salat subuh dan salat Jumat. Juga pada 2 rakaat pertama dari salat zuhur, asar, maghrib dan isya, serta pada seluruh rakaat salat sunnah. Ya. Di antara rangkaian salat yang sempurna, setelah Al-Fatihah kita baca dengan 2 alternatif. Apakah surat utuh ataukah penggalan-penggalan ayat dari, maksudnya beberapa ayat dari sebagian surat. Bisa kita baca, misalnya orang membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini satu surat utuh. Bisa juga dia baca beberapa ayat. Ya. Misalnya sebagian dari Al-Baqarah, sebagian dari surat Ali Imran, sebagian dari surat Al-Qiyamah. Bahkan ada sebagian yang mengatakan bahkan kalau Anda baca Alif Lam Mim saja itu pun sudah cukup. Cuma ya masa iya Alif Lam Mim tok. Ya. Kapan dibacanya ini? Dibacanya adalah tadi ada rinciannya. Untuk sholat subuh dibaca di 2 rakaat, baik sholat rakaat 1 maupun rakaat 2. Berarti Al-Fatihah surat, Al-Fatihah surat atau ayat. Begitu juga dengan sholat Jumat. Rakaat 1, rakaat 2 baca sesuatu setelah Al-Fatihah. Yani entah satu surat, entah beberapa ayat. Untuk sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya, maka kata penulis di sini wa fir raq'ataini al-ulayain. Pada 2 rakaat pertama saja. Rakaat 1, 2-nya saja untuk zuhur, asar, maghrib, isya. Itu yang dibaca. Berarti konsekuensinya rakaat 3 atau 3/4-nya berarti apa?
Al-Fatihah saja. Tetapi ini ada ikhtilaf ulama. Ada ikhtilaf ulama, apakah rakaat 3 dan 4 itu baca juga setelah Al-Fatihah atau tidak? Ya. Pendapat yang lebih kuat wallahu alam adalah yang lebih afdal hanya Al-Fatihah. Tapi bila ada yang menambahkan beberapa ayat atau satu surat dan itu dia lakukan kadang-kadang, bukan selalu, maka ini tidak mengapa. Nanti akan datang dalil-dalil kenapa kok bisa ada beda pendapat seperti itu. Adapun sholat sunnah yang 2 rakaat seperti tarawih, sholat ba'diyah tawaf, maksudnya sholat setelah tawaf, kemudian sholat witir, maka ini dibaca ayat setelah Al-Fatihah. Kalau tidak baca sama sekali bagaimana? Kalau tidak baca sama sekali kecuali Al-Fatihah saja, baik di rakaat 1, 2, 3, 4, maka tidak berdosa. Dikarenakan surat atau ayat setelah Al-Fatihah hukumnya hanya sunnah. Nanti insya Allah akan datang penjelasannya saat kita bahas apa-apa saja yang merupakan sunnah sholat. Yang kalau ditinggalkan sholat sah. Tapi bila dikerjakan sholat lebih besar pahalanya. Coba dibaca kelanjutannya, hadis Abu Qatadah. Hal itu didasarkan pada hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Rasulullah SAW biasa membaca Al-Fatihah dan 2 surah Al-Quran pada kedua rakaat pertama dari salat zuhur, memanjangkan bacaan pada rakaat pertama dan memendekkan pada rakaat kedua. Terkadang beliau memperdengarkan bacaan ayat. Beliau membaca Al-Fatihah dan 2 surah Al-Quran pada salat asar, memanjangkan bacaan pada rakaat pertama dan memendekkannya pada rakaat yang kedua. Beliau memanjangkan bacaan pada rakaat pertama pada salat subuh dan memendekkannya pada rakaat kedua. Ya. Ada riwayat dari Abu Qatadah, sahabat Nabi. Abu Qatadah mengatakan, Nabi pada 2 rakaat yang pertama di salat zuhur, beliau baca Al-Fatihah ditambah dengan 2 surat yang panjang, di mana bacaan untuk sholat yang di rakaat 1 lebih panjang daripada di rakaat 2. Begitu juga untuk sholat asarnya. Kata beliau, kata Abu Qatadah maksudnya, wa yusmi'ul ayata ahyanan. Kadang-kadang beliau juga memperdengarkan kepada kami apa yang beliau baca, maksudnya di sholat zuhur dan asar. Ya, ada di antara para ulama yang mengatakan bila memang dibutuhkan sebagai bentuk pengajaran, maka sesekali sholat zuhur dan asar suaranya terdengar itu boleh. Hanya saja kalau di zaman kita sekarang itu bisa jadi fitnah, dikira orang aliran baru. Ya, maka kalau mau bentuk pengajaran, bikin kajian tentang sholat. Bukan imamnya sholat zuhur asar membaca. Karena khawatirnya nanti orang makmum di belakang ribut baca subhanallah. Ya kan? Sholat zuhur imamnya baca alhamdulillahi rabbil alamin. Makmumnya di belakang subhanallah. 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 Dipanjangin lagi. Dan ini menunjukkan tadi kata-katanya Abu Qatadah, yaqra'u fi rak'atainil ulayain, Nabi membaca Al-Fatihah itu ditambah dengan surat di 2 rakaat yang pertama. Ini adalah dalil bahwa surat atau ayat yang dibaca setelah Al-Fatihah itu hanya di 2 rakaat pertama, bukan di semua rakaat. Nanti akan datang dalil yang lain bahwa Nabi ada kalanya memanjangkan bacaan termasuk di rakaat 3 dan 4. Ya, sehingga nanti kesimpulan akhirnya adalah yang lebih utama 3 dan 4 itu Al-Fatihah saja. Bila ada yang menambahkan sesekali tidak apa-apa. Lanjut. Dalam lafaz lain disebutkan, Rasulullah SAW biasa membaca pada 2 rakaat dari salat zuhur dan asar Al-Fatihah dan 1 surah, dan terkadang beliau memperdengarkannya kepada kami.
Adapun sholat duhur pada khususnya telah diriwayatkan dengan benar yang menunjukkan bahwa mungkin beliau membaca pada rakaat terakhir sebagai tambahan bagi surat Al-Fatihah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia bercerita, kami pernah memperkirakan berdirinya Rasulullah SAW pada sholat duhur dan asar. Kami perkirakan berdiri beliau pada 2 rakaat pertama dari sholat duhur sekitar lama bacaan Alif Lam Mim Tanzil atau surat As-Sajdah. Dan kami memperkirakan berdiri beliau pada 2 rakaat terakhir sekitar setengah dari yang pertama. Kami perkirakan berdiri beliau pada 2 rakaat pertama dari sholat asar hampir sama dengan berdiri beliau pada 2 rakaat terakhir dari sholat duhur dan pada kedua rakaat terakhir setengah dari yang pertama. Ya. Ini riwayat yang kedua, yaitu riwayatnya Abu Sa'id Al-Khudri, yang menunjukkan seolah-olah Nabi itu membaca sesuatu setelah Al-Fatihah di rakaat 3 4. Perhatikan, jangan baca. Perhatikan ke depan. Di riwayat Abu Qatadah, seolah-olah Nabi itu, ini rakaat 1 2 3 4 ya. Seolah-olah Al-Fatihah plus surat, Al-Fatihah plus surat, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Di riwayat yang kedua, riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, seolah-olah Al-Fatihah plus surat, plus surat, plus surat, plus surat. Bisa dipahami? Kalau di riwayatnya Abu Qatadah, maka Abu Qatadah jelas. Kata Abu Qatadah, kadang Nabi memperdengarkan kepada kami apa yang dibaca. Nabi baca di rakaat 1 dan 2 yang pertama, salat zuhur dan asar, Al-Fatihah plus surat. Berarti rakaat 3 4-nya Al-Fatihah saja. Sedangkan di riwayatnya Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan kami pernah memperkirakan. Kalau sekadar perkiraan berarti seolah-olah tidak ada kepastian apakah Nabi itu baca sesuatu setelah Al-Fatihah di rakaat 3 dan 4 atau tidak. Tidak ada kepastian. Namanya juga perkiraan. Itulah kenapa tadi saya bilang yang lebih utama adalah Al-Fatihah saja di rakaat 3 dan 4. Tapi bila ada yang mau sesekali menambahkan karena faktor riwayat Abu Sa'id Al-Khudri maka boleh. Tapi jangan apa jemaah? Jangan rutinitas. Apa tadi katanya Abu Sa'id Al-Khudri? Coba dilihat. Perhatikan ke depan. Ini salat zuhur, ini salat asar. Salat zuhur, ini salat asar. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, rakaat 1 dan 2 atau rakaat 1 itu seperti baca as-sajadah. Dan bayangkan sholat zuhur di zaman Nabi kayak baca as-sajadah. Pasti kalau di Balikpapan begitu, besok-besok diberhentikan imamnya. Kelamaan. Rakaat 2-nya lebih pendek sedikit tapi tetap panjang. Rakaat 3 dan 4-nya lebih pendek daripada 1 dan 2-nya. Oke, ini sholat zuhur. Untuk sholat asar, rakaat 1 2-nya asar seperti 3 4-nya zuhur. Dan rakaat 3 4-nya asar seperti setengahnya rakaat 1 2-nya. Itu yang disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Dan ini perkiraannya. Dalam kata-kata perkiraan berarti tidak menunjukkan secara pasti Nabi itu baca sesuatu setelah Al-Fatihah di rakaat 3 dan 4. Begitu. Coba saya tanya ya. Harus siap jawab. Pak Bambang. Berarti tadi kesimpulannya seperti apa? Rakaat 3 dan 4 kita baca enggak? Kesimpulannya jadi bagaimana? Pakai mic. Kesimpulannya tidak membaca surah, hanya baca surat Al-Fatihah di rakaat 3 dan 4. Titik? Selesai sampai situ? Yang terakhir Ustaz. Enggak. Yang tadi saya bilang. semuanya. Jadi kesimpulannya secara global. Bila ada yang bertanya, Pak, kita itu kalau 3 4-nya zuhur, 3 4-nya asar, itu baca enggak sih? Apa Al-Fatihah doang? Berarti jawabannya apa? Kesimpulannya dari yang tadi adalah di rakaat 3 4 zuhur dan rakaat 3 4 asar tidak baca surat kecuali Al-Fatihah. Sudah? Ada yang kurang. Coba tambahkan. Nah, kasih mic. Ada 2 pendapat
dari dua riwayat yang lebih kuat itu yang hanya membaca di rakaat pertama dan rakaat kedua dari riwayat Abu Qatadah. Ada juga riwayat dari Abu Sa'ad Al-Khudri. Beliau pernah mendengar, kami memperkirakan beliau membaca di rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, dan rakaat keempat. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kalau misalnya sesekali boleh. Ya, kesimpulannya adalah yang lebih utama. Yang lebih utama yang dari riwayat Abu Qatadah. Tapi kalau misalnya untuk yang riwayat kedua dilakukan, boleh. Ya. Yang lebih utama adalah Al-Fatihah saja di rakaat 3 dan 4 berdasarkan riwayat Abu Qatadah, dan boleh sesekali ditambahkan setelah Al-Fatihah di rakaat 3 dan 4 sesekali, bukan rutinitas, berdasarkan riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Tapi saya yakin jamaah pasti maunya kalau cepat-cepat yang dibaca apa? Al-Fatihah doang. Enggak. Anda baru hijrah dan bingung belajar Islam dari mana? Yuk ikut Mia. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut Mia, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut Mia, belajar secara runut dari kitab-kitab ulama. Coba dibaca sampai selesai. Mungkin bisa dengan tempo yang lebih cepat. Dalam lafaz lain yang lain disebutkan, beliau biasa membaca dalam salat duhur pada 2 rakaat pertama pada setiap rakaat sekitar bacaan 30 ayat. Pada 2 rakaat terakhir sekitar 15 ayat di setiap rakaat, atau dia mengatakan setengah dari yang pertama. Pada salat asar pada 2 rakaat pertama pada setiap rakaat sekitar bacaan 15 ayat, dan pada 2 rakaat terakhir setengah dari itu. Ya, berarti kalau secara global kita bisa ambil kesimpulan durasi sholat asar itu kira-kira setengahnya sholat zuhur. Lanjut. Hadis di atas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW terkadang biasa menambah bacaan setelah Al-Fatihah pada 2 rakaat terakhir dari sholat duhur. Dari Sulaiman bin Yasar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menuturkan, aku tidak pernah menyaksikan seorang pun yang sholatnya mirip sholat Rasulullah SAW daripada si Fulan, yaitu seorang imam yang tinggal di Madinah. Lebih lanjut, Sulaiman bin Yasar mengatakan, lalu aku mengerjakan salat di belakangnya, dan dia memanjangkan bacaan pada 2 rakaat pertama dari salat duhur dan memendekkan bacaan pada salat asar. Dia membaca pada 2 rakaat pertama dari salat maghrib dengan surah-surah pendek, dan pada 2 rakaat pertama dari salat isya beliau membaca surah-surah yang sedang, dan pada salat subuh beliau membaca surat-surat yang panjang. Terkadang Nabi SAW memperpanjang bacaan dalam salat duhur lebih panjang dari yang sebelumnya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, salat duhur telah dimulai, lalu ada seseorang yang berangkat ke Baqi untuk buang hajat, kemudian berwudu. Ketika dia datang lagi, Rasulullah SAW masih berada di rakaat pertama karena beliau memanjangkan bacaan. Ya. Di sini ada riwayat yang menarik, dan semakin menarik kalau jamaah pernah ke kuburan Baqi'. Saya doakan dengan tulus ikhlas, semoga jamaah kapan-kapan bisa ke sana. Maksudnya umrah dan haji. Coba bayangkan mulai dari area masjid Nabi yang lama di dekat Raudhah, pergi ke Baqi', buang hajat, balik lagi, ternyata Nabi masih di rakaat 1. Itu menunjukkan bahwa Nabi rakaat 1-nya panjang. Lanjut. Telah diriwayatkan pula melalui hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Nabi SAW selesai mengerjakan salat subuh. Pada saat itu seseorang dapat mengenali orang yang berada di sampingnya karena hari telah terang. Beliau membaca pada 2 rakaat atau salah satunya antara 60 sampai 100 ayat. Ya. Durasinya seperti baca 60 sampai 100 ayat untuk salat subuh. Lanjut. Saya pernah mendengar Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah berbicara tentang bacaan dalam salat 5 waktu. Yang paling baik dalam salat subuh adalah membaca surah-surah yang panjang. Sedangkan dalam salat duhur, asar dan isya, beliau membaca surah-surah yang sedang.
Dan dalam sholat maghrib beliau membaca yang pendek. Kesimpulan seperti itu berdasarkan praktik yang sering dilakukan oleh Nabi SAW. Tidak ada larangan pula untuk membaca surah-surah yang pendek dalam sholat subuh ketika dalam perjalanan atau sedang sakit. Untuk sholat maghrib itu pendek-pendek. Sholat maghrib secara umum lebih pendek. Dan tidak ada larangan kalau ada hajat untuk memperpendek sholat subuh, ya berarti bacanya juga pendek-pendek. Ada riwayat Nabi SAW sholat subuh baca surat Al-Zalzalah di rakaat 1 dan rakaat 2. Dua-duanya Al-Zalzalah. Ya. Dan Al-Zalzalah pendek. Lanjut. Tetapi yang lebih afdol adalah yang pertama, yaitu surah-surah yang panjang. Ya, yang lebih afdol untuk sholat subuh panjang. Lanjut. Hal itu didasarkan pada hadis Sulaiman bin Yasar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Mengenai bacaan setelah Al-Fatihah ini, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, jika selesai membaca Al-Fatihah, beliau membaca surah yang lain, yang terkadang beliau memanjangkannya dan terkadang memendekkannya, karena suatu alasan berupa perjalanan atau alasan lainnya, dan seringkali beliau mengambil yang sedang-sedang. Dapat saya katakan, yang lebih afdol dalam hal itu adalah memelihara apa yang sudah dilakukan oleh Nabi SAW di semua waktu, keadaan, dan zaman. Ya, yang paling utama adalah kita perhatikan yang kita baca ini, bila bisa panjang-panjang, bila bisa pendek-pendek, juga diperhatikan siapa yang ada di belakang. Siapa tahu ada orang sedang tergesa-gesa. Di bandara, di ruang tunggu jangan panjang-panjang, apalagi kalau sudah ada panggilan pesawat, jangan lagi kita tambah panjang-panjang dan yang semacam itu. Jadi lihat-lihat kondisi, waktu, dan orang yang ada di belakang. Selesai. Ada catatan kaki, tapi insya Allah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang saja. Dan pertanyaan yang ada di depan saya, insya Allah akan saya jawab di pembukaan kajian yang akan datang. Untuk tadi yang bisa menjawab, hadiahnya mushaf Quran, silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.